wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang Bapak banggakan, hari ini adalah kegiatan pembelajaran online, di mana pembelajaran kali ini atau pagi hari ini akan membahas tentang pentingnya home visit dan penugasan virtual. Sebelum mengarah kepada tema pembahasan, silakan bisa yang sudah online bisa langsung absensi di kolom komentar, dan bagi yang belum aktif di Facebook live streaming kita hari ini bisa dikabari di grup untuk segera merapat dan menyimak apa yang akan disampaikan di pagi hari ini. Hari ini tanggal 16 ada hari Jumat, hari yang barokah, insya Allah ilmunya juga bisa bermanfaat dan barokah. Home visit, apa itu home visit? Home itu dalam bahasa Inggris yang artinya adalah rumah, dan visit artinya adalah berkunjung. Jadi secara istilah home visit itu merupakan kegiatan kunjungan ke rumah. Biasanya home visit ini dilakukan secara tatap muka, di mana guru-guru yang ada di SMP Sugria ini memberikan pelayanan, memberikan informasi itu secara tatap muka dan ditemui oleh anaknya atau siswa yang bersangkutan dan wali murid atau orang tuanya. Harapannya apa? Harapannya home visit ini bisa banyak tahu tentang siswa. Baik, sebelum mengarah ke teknis, Bapak akan jelaskan dan akan Bapak rinci apa yang dimaksud dengan home visit. Home visit menurut istilah atau penjabarannya atau penjelasannya, home visit adalah suatu upaya kegiatan untuk memperoleh informasi, memperoleh keterangan maupun pemecahan masalah dengan cara kunjungan ke rumah siswa. Ini menurut istilah. Jadi ada kegiatan selain belajar mengajar, guru juga diwajibkan untuk home visit. Biasanya itu dilakukan di awal-awal pembelajaran. Harapannya kita dapat tahu keseharian di rumah, keseharian cara belajar, waktu belajar, kondisi rumah, kondisi ekonomi, maupun permasalahan-permasalahan lain yang tidak bisa diwakilkan pada saat di sekolah. Di kesempatan yang sama, home visit juga bisa sebagai ajang komunikasi perpanjangan silaturahmi antara guru atau pihak sekolah dengan wali murid atau orang tua. Ini yang menjadi salah satu gerakan yang sangat bagus untuk dilaksanakan, sehingga home visit ini dirasa penting sekali untuk kita laksanakan. Permohonan maaf dari kami bahwa home visit untuk tahun 2021 ini masih ada kendala di kebijakan pemerintah, di mana masih ada pembatasan kegiatan masyarakat. Dan insya Allah dalam waktu dekat didoakan juga semoga wabah ini segera berlalu dan kita bisa tatap muka di sekolah dan bisa melaksanakan home visit secara tatap muka, agar kedekatan siswa dengan guru juga terjalin, kedekatan guru dengan orang tua juga demikian. Nah, ini harapannya semoga ini menjadi salah satu doa bersama, keinginan bersama, dan insya Allah kabulkan dalam waktu dekat dan segera wabah ini bisa diangkat. Baik, itu tadi mengenai istilah home visit itu sendiri. Yang tidak kalah pentingnya, ada pertanyaan di benak kalian mungkin, Pak, seberapa penting sih home visit itu? Apakah home visit itu hanya ngobrol saja? Apakah hanya sekedar bertamu, hanya menyiapkan hidangan, makan-makan dan sebagainya? Tidak. Jadi esensi dari home visit itu ada 3
tujuan. Yang pertama adalah memperoleh keterangan atau informasi tentang siswa. Sepintas yang kalian tahu pada saat MPLS di pertama itu ada yang namanya tes Kalisto, tes mengaji, tes perlengkapan diri, contoh misalkan tinggi badan, lingkar kepala, terus berat badan, dan juga hanya sekedar fisik. Namun kita juga akan memperkuat, kita akan juga menggali informasi-informasi lain yang tidak bisa disampaikan di sekolah. Suatu misal kondisi ekonomi siswa, bagaimana hubungannya dengan keluarga, bagaimana dengan pembelajaran selama di rumah, bagaimana pembelajaran selama daring. Ini belum kita bisa tahu kalau misalkan guru tidak bisa hadir di rumah kalian untuk menggali informasi. Nah, tujuannya dari home visit itu adalah untuk mengetahui atau menggali keterangan atau informasi tentang siswa dengan wali murid. Yang seyogianya wali murid sudah banyak tahu, sudah banyak tahu jadwal tentang pembelajaran, masalah ekonomi mungkin, atau masalah yang tidak tahu kami di sekolah dan tidak kami dapat di sekolah, sehingga dengan datang ke rumah atau home visit tadi, program home visit itu tadi bisa diketahui bersama. Jadi orang tua juga tahu, orang tua juga menyampaikan entah itu keluhan, entah itu masukan, entah itu berkaitan tentang informasi siswa. Itu yang pertama, tujuannya dari home visit. Yang kedua adalah pembahasan dan penentasan masalah. Contoh suatu misal, biasanya home visit di tahun-tahun yang dulu atau yang kemarin, kalau misalkan guru sudah datang ke rumah siswa, biasanya persepsinya sudah, pikirannya kemana-mana. Biasanya anaknya mesti nakal karena dikunjungi, anaknya mesti ada kasus di sekolah makanya gurunya ke rumah. Nah, untuk yang tahun ini 2021, insya Allah program pemerintah juga menyarankan didatangi siswa atau kunjungan home visit ini tidak melulu atau tidak selalu anak yang berkategori melakukan pelanggaran di sekolah. Ini yang harus bisa disampaikan kalian ke orang tuanya agar informasi ini tidak disalahartikan. Artinya nanti bilang ke orang tuanya, Bu, memang dari SMP itu akan ada yang namanya home visit, cuman waktunya nanti kita atur kembali. Kenapa? Gurunya ke sekolah, apakah kamu nakal? Apakah kamu berbuat kesalahan? Apakah kamu ada kasus? Jawabannya belum tentu. Biasanya kalau yang dulu-dulu, kalau sudah guru datang ke rumahnya, itu biasanya menandakan sesuatu bermasalah. Nah, untuk kali ini kedatangan guru ke sana itu tidak hanya membahas masalah. Jadi itu yang menjadi salah satu pemahaman bersama agar tidak salah tafsir, bahwa guru kesana itu hanya silaturahmi atau bertamu. Oke, itu yang pertama tadi adalah memperoleh keterangan atau informasi tentang siswa. Yang kedua tadi membahas atau menuntaskan masalah. Balik lagi fokus ke masalah siswa. Masalah siswa ini kompleks dan banyak sekali. Bisa juga dari masalah dari rumah, bisa juga dibawa ke sekolah. Bisa jadi masalah dari keluarga, bisa menghambat prestasi siswa atau semangat dari siswa tersebut. Maka dari itu, kedatangan home visit itu juga memberi kesempatan bagi orang tua atau siswa menyampaikan unek-uneknya atau hambat-hambatannya selama belajar. Misalkan, Pak, saya tidak punya HP, HP-nya satu, jadul pula. Nah, ini akan menjadi salah satu pembahasan nantinya bagaimana sekiranya kalian yang belum punya HP itu bisa diatasi. Pak, orang tua saya tidak mampu untuk belajar sekolah, tapi saya mau untuk sekolah, semangatnya luar biasa. Nah, ini kan menjadi salah satu pembicaraan antara guru, antara siswa dan orang tua, mencari jalan keluar atau mencari solusi. Enaknya bagaimana? Kalau misalkan tidak mampu tadi, insya Allah kita masih ada program bantuan-bantuan yang bisa dibicarakan dan bisa membantu setidaknya meringankan dari beban orang tua di bagian keuangan.
Ini yang menjadi salah satu tujuan dari Omnisit, banyak sekali tujuannya dan manfaatnya luar biasa. Yang ketiga adalah menyampaikan informasi sekolah. Ini juga kami sebagai guru dalam Omnisit nantinya akan menyampaikan perkembangan, akan menyampaikan informasi, akan menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan sekolah, terutamanya tentang mungkin suatu pembahasan yang tidak kalah penting adalah pembelajaran daring. Bagaimana nanti sistemnya, apakah memenuhi fasilitasnya, misalkan HP, kuota, sinyal, ini menjadi salah satu nanti pembahasan informasi-informasi sekolah, bahwa pembelajarannya sekarang pakai RKS, sekarang metodenya pakai Facebook Live Streaming, mungkin bisa jadi ke depan itu sudah pakai Google Classroom, bisa pakai Zoom Meeting, bisa pakai aplikasi-aplikasi yang lain yang sekiranya mendukung untuk kegiatan online. Itu patut disadari semua, insya Allah semua sekolah juga menerapkan hal yang sama. Jadi bukan SMP Sunan Giri 2 aja yang menerapkan online. Jadi semua juga masih menahan diri untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Mohon dipahami bersama dan orang tuanya diberitahu kalau bisa boleh menonton streaming live Facebook ini untuk menjadi pencerahan, untuk menjadi pemahaman bersama bahwa kita terkendala dari peraturan pemerintah yang tidak bisa kita lawan. Seyogianya dari guru-guru, dari hati yang paling dalam itu sebenarnya ingin offline, namun apalah daya kita terkendala oleh aturan dari negara. Salah juga kalau kita melawan peraturan. Ini yang menjadi salah satu pentingnya Omnisit untuk sesi kali ini. Tidak kalah menariknya juga dalam penyampaian atau dalam kegiatan di situ ada yang namanya penyampaian informasi sekolah. Mungkin sebelumnya di materi-materi guru sebelumnya ada sebagian yang sudah menjelaskan beberapa tentang program-program kegiatan yang ada di Sedia. Namun Bapak akan memperlengkapi, kebetulan Bapak ada di bagian kesiswaan yang bisa membawai atau bisa melihat potensi-potensi apa yang akan dikembangkan di tahun-tahun sebelumnya atau yang tahun angkatan ini akan ditingkatkan. Sementara ini kita masih ada 3 program. Kalau perlu dicatat ya, nanti bisa menjadi salah satu pembelajaran, bisa menjadi salah satu kalian untuk meningkatkan kompetensi di 3 ini. Yang pertama adalah PKK, bukan ibu PKK ya. Jadi PKK itu adalah pembiasaan kegiatan keagamaan. Di mana pembiasaan ini dimulai dengan yang namanya sholat duha berjamaah. Bagi anak-anakku yang masih belum hafal atau dari SD, kalau dari MI mungkin sudah terbiasa, dan dari SD mungkin masih ada sebagian sekolah yang masih belum melaksanakan kegiatan sholat duha ini, bisa mulai sekarang mumpung lagi online dan waktunya masih banyak, sembari santai, sembari menghafal doa-doa sholat duha, mulai dari niat, mulai dari bacaan-bacaannya, dan sampai doa setelah sholat duha. Ini menjadi pembiasaan yang dilaksanakan di SMP Sedia. Bisa jadi setelah online ini kalian di rumah harus merubah kebiasaan yang awalnya belum bisa sholat duha. Insya Allah dengan ada bimbingan seperti pembiasaan sekolah ini bisa dilaksanakan di rumah. Jadi ada pembeda, yang di SD mungkin belum pernah, yang di RI belum istiqomah, belum setiap hari. Jadi ada perkembangan yang bisa dinilai oleh orang tua. Oh, semenjak anak saya sekolah di SMP Sunan Giri 2 sudah bisa dan melaksanakan secara istiqomah sholat duha, ini pencapaian yang luar biasa. Harapannya Bapak seperti itu. Jadi ada pembeda. Kalian sudah dewasa sekarang, sudah hampir mau balik semua, memang sudah ada yang balik. Jadi untuk kegiatan agama itu sudah mulai dididik, sudah mulai dibiasakan, sudah mulai dilaksanakan. Yang bagus harus dipertahankan, yang kurang baik di SD atau di MI harus dilepaskan atau sebisa mungkin sudah ditinggalkan. Ya, baik, pembiasaan tadi sholat duha.
Yang kedua adalah sholat zuhur berjamaah. Sebagaimana mestinya sholat fardu, ini di SMP juga dilaksanakan sholat zuhur berjamaah. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah istighosah. Biasanya kita itu ada di 2 minggu sekali di 1 bulan. Jadi nanti ada istighosah pengganti dari kegiatan upacara. Upacara 2 kali, istighosah 2 kali dalam satu bulan. Yang selanjutnya tidak kalah menarik bagi yang sudah lancar ngajinya. Kenapa sih kok dites pada saat awal-awal? Itu untuk ada yang namanya safari mengaji. Apa itu safari mengaji? Safari mengaji itu jadi kita mengajinya bukan hanya di sekolah saja yang diprogramkan, ada tahsin, ada tahfidz atau menghafal Al-Quran. Jadi kita tidak hanya pandai atau hanya mempraktekkan di sekolah. Jadi ada kegiatan praktek yang terjun langsung di masyarakat. Insya Allah nanti diagendakan oleh Ustaz Taufin, di mana beliau adalah koordinator keagamaan yang insya Allah posisinya untuk safari mengaji itu biasanya 1 bulan sekali. Ini yang menjadi agenda besar di SMP Subria agar supaya pembiasaan secara keagamaan itu menjadi akar dan menjadi kebermanfaatan bagi masyarakat. Jadi pada saat kalian dewasa sudah tidak kaget bahwa saya sudah pernah mengalami atau pernah diajarkan guru-guru ini untuk terjun langsung ke masyarakat. Ini yang menjadi salah satu pentingnya dari pembiasaan masa-masa kalian selama ada di SMP. Yang selanjutnya ada seperti yang kalian tahu kemarin sudah dites, ada pengelompokan mengaji. Tahsin bagi yang belum tahu, dan ini informasi, dan bagi yang sudah tahu mungkin ini menjadi motivasi. Yang pertama adalah tahsin. Tahsin ini adalah memperbaiki bacaan. Jadi jangan berkecil hati kalau semisal kalian masih belum bisa ngaji. Pak, saya di SD tidak ngaji. Pak, saya di MI sengkawan. Jadi jangan berkecil hati, tenang. Di SMP Sunan Giri 2 sudah ada program yang namanya tahsin. Insya Allah ustazahnya sabar-sabar untuk bisa mendampingi, bisa mengajari mulai dari nol, dari zero to hero, dari nol menjadi seorang pahlawan. Yang pertama adalah jangan berkecil hati bagi yang masih belum ngaji. Nanti ada program sendiri, ada kelompoknya sendiri untuk belajar bersama. Yang kedua adalah beki atau baca Quran. Baca Quran ini bagi yang sudah lulus tahsin. Jadi nanti bisa naik tingkat kelasnya, atau yang sudah lancar kemarin bisa masuk program yang namanya baca Quran. Ini dimotivasi lagi, diperbaiki lagi secara tajwid maupun yang lain-lainnya sehingga mendukung, sehingga ada batasan atau ujian terakhir yang namanya tahfidz. Tahfidz ini sudah program yang banyak diminati dan semua murid ini berlomba-lomba untuk segera ke tahfidz. Karena finalnya ada di tahfidz, ukurannya, kesuksesannya, pembelajaran dari tahsin ke beki itu adalah tahfidz. Mana ada orang tua yang tidak bangga kalau anaknya sudah menjadi penghafal Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ada 30 juz, minimal kita hafal juz 30, sama-sama 30 ya. Insya Allah, Allah istiqomahkan. Dan kalau kita sudah ada niatan, Allah sudah catat menjadi penghafal Al-Quran. Ini yang menjadi salah satu juga program yang menarik untuk disimak, untuk diikuti, untuk disemangati. Bagi yang masih belum bisa menjadi bisa, bagi yang sudah bisa ditingkatkan menjadi penghafal Al-Quran. Ini menjadi salah satu motivasi besar. Bilang ke orang tuanya jangan malu-malu, Bu, di sekolah SMP Sunan Giri 2 ini ada yang namanya program penghafal Al-Quran. Mohon dukungan dan doanya agar supaya penghafalan ini atau yang kalian hafal ini bisa lekat atau tajam penghafalannya. Ya, semoga dibukakan hidayah, rahmatnya Allah juga berbarengan dengan taufiknya agar supaya bisa dilancarkan untuk penghafal Al-Quran. Banyak sekali manfaat dari penghafal Al-Quran. Kalau kalian menghafal Al-Quran, dalam suatu hadis itu juga memberikan mahkota nanti kepada orang tuanya, bangga sekali. Di sisi lain dari sisi keuntungan akhirat, ini keuntungan dunia. Ada namanya beasiswa yang masuk tanpa tes,
tanpa biaya bagi yang sudah hafal Al-Quran. Ini dari tingkat SMA sampai nanti kuliah, bahkan nanti kalau kalian mau belajar di luar negeri, misalkan Yaman, misalkan contoh di Maroko, itu menjadi salah satu prioritas bagi orang yang penghafal Al-Quran. Ini di dunia saja sudah dimuliakan, apalagi sudah di akhirat. Wallahu a'lam. Ini yang menjadi salah satu kegiatan berantai dari SMP. Dari tadi adalah kebiasaan, ada yang kedua gemar membaca Al-Quran, yang terakhir adalah SAS. Apa itu SAS, Pak? SAS itu adalah singkatan dari siswa asuh sebaya, di mana kegiatan ini adalah kegiatan praktek. Kalau biasanya teori di sekolah itu menteorikan, Pak, apa itu gotong royong? Adalah bla 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 bla. Apa itu peduli? Secara istilah ada. Dan apa itu saling membantu? Seperti ini, seperti itu. Tapi kali ini untuk SAS adalah suatu program praktek langsung. Artinya setiap Jumat biasanya dilaksanakan setiap hari Jumat untuk mengumpulkan dana. Biasanya kita itu ada gerakan 500 perak atau 500 rupiah. Nanti uangnya dikumpulkan sebagai sedekah Jumat dan infak. Untuk apa dikumpulkan? Dan membantu bagi anak-anak atau siswa kalian atau teman kalian yang kurang mampu, dibantu untuk biaya pendidikannya dan untuk biaya-biayanya. Dan untuk wali murid yang menyaksikan ini juga bisa berkontribusi untuk memberikan sedekah terbaiknya dan dititipkan ke anak selama kegiatan SAS tersebut. Biasanya dilaksanakan Jumat, itu ada pelaporannya, untuk hasilnya, untuk realisasinya juga ada dokumentasi uang itu kemana-kemana dan sebagainya. Itu menjadi salah satu gerakan. Artinya apa? Ini untuk memupuk rasa kasihan, rasa peduli, rasa empati, ikut merasakan bagaimana kita berbagi dengan teman yang lain. Itu yang menjadi salah satu kegiatan yang harus didukung penuh, kegiatan yang harus ditingkatkan lagi, kegiatan yang harus diimani atau diyakini bahwa sedekah itu tidak akan membuat kita miskin. Sedekah itu malah membuat kita semakin berkah. Ini yang menjadi salah satu keinginan besar dari SMP Sunan Giri 2, dan ini juga program pemerintah untuk direalisasikan, untuk diindahkan, untuk diistiqomahkan, untuk kebermanfaatan bersama. Ini program-program yang ada di SMP yang sedianya semestinya kegiatan non-visit ini dilakukan secara offline dan guru menyampaikan program-program ini. Namun karena kita masih terkendala dari peraturan pemerintah adanya PKM darurat Jawa Bali, saya menyampaikan materi-materi home visit di kesempatan kali ini. Baik, untuk pembahasan home visit saya rasa atau Bapak rasa sudah cukup. Insya Allah nanti kalau kalian masih belum mengikuti dari awal, bagi yang belum masuk atau yang masih belum online, segera absen di kolom komentar. Dan bagi yang sudah menyaksikan nanti dan lupa, itu bisa direview kembali atau diputar kembali di berandanya SMP Sunan Giri 2. Baik, memasuki yang kedua sesuai dengan kegiatan hari ini adalah pembahasan home visit. Yang selanjutnya adalah penugasan. Ini penugasan. Setelah Bapak periksa kemarin, memang Bapak sadar pada saat tes itu adalah sesuatu yang agak berat, agak padat jadwalnya, sehingga saya koreksi di tugas untuk membuat denah rumah ini sangat terbatas waktunya, sangat sedikit waktunya yang diberikan, dan kurang tenang dalam mengerjakannya. Dan tidak kalah pentingnya adalah kurang teliti sebagai petunjuk arah. Jadi kalau saya baca itu cuma gambar aja. Jadi belum detail nih, Pak, ini ada misalkan tokonya Mas Auna, ini ada jembatan sungai masuk ke Kaliburo, ini misalkan jalan masuk ke Selogiri, ini ada perkebunan dan sebagainya. Itu masih belum detail. Jadi maka dari itu Bapak ambil simpulan
untuk kembali disempurnakan dan wajib membuat lagi. Sekali lagi, kita tugasnya secara virtual untuk membuat denah rumah secara detail ya. Nanti bisa difoto hasilnya, dikumpulkan di grup kelas, jangan di nomornya Pak Dedi ya, nanti penuh. Bisa-bisa tidak dibaca ya. Jadi dikumpulkan di grup, setelah itu digambar detail. Detailnya apa Pak? Rinciannya apa Pak? Yang pertama ada alamat lengkap. Alamat lengkap itu bisa minta atau pinjem dulu KTP-nya orang tuanya. Ya, kalau kemarin itu saya coba lihat di gambarnya tidak jelas ini masuk Padang, apa masuk Surabaya, apa masuk Probolinggo dan sebagainya. Cuman gambar-gambar saja. Sungai-sungaian ya, sungai yang mana? Bapak belum tahu. Jadi untuk tugas kali ini ada minimal ada yang namanya alamat lengkap. Itu bisa dilihat dari kakak orang tua atau KTP orang tua. Yang pertama. Dan yang kedua ada harus nama lengkap, zaman nama panggilan. Malah ada kemarin tidak ada namanya. Oh, ini rumahnya siapa? Apa rumahnya Pak Bupati atau rumahnya Pak Presiden? Belum tahu ya. Ini nama lengkap. Yang ketiga adalah ada kompas. Kompas pada peta apa itu Pak? Kompas ada penunjuk arah. Jadi ada utara, ada selatan, ada barat dan timur. Oh, kemarin dibuat gambar saja, cuma tidak ada arah. Ini ke barat atau ke kanan atau ke kiri tidak ada. Bisa kesasar kalau orang yang tidak tahu ya. Yang selanjutnya adalah detail petunjuk arah. Misalkan contoh ada pabrik, ada kuburan, ada masjid, ada jembatan, ada toko, ada misalkan apa ya semacamnya yang bisa mendukung arah sehingga orang yang melihat, orang yang tidak tahu itu sudah jelas. Oh ternyata ancar-ancarnya di sungai ini, oh ancar-ancarnya di daerah sini, ada masjid ini, ada toko ini, di depannya kuburan misalkan contoh. Ini yang menjadi salah satu evaluasi kemarin. Bapak lihat masih kurang sempurna. Jadi ini silakan penugasan virtual ini nanti bisa disempurnakan. Yang tidak kalah pentingnya setelah selesai semua ditulis, digambar, kalau bisa pakai penggaris, jangan mengarang sendiri, mengarang indah ya. Karena tulisannya tidak jelas juga, gambarnya juga kurang bagus, jadi tidak pas untuk dilihat. Jadi kalau bisa pakai penggaris, itu difoto lalu di-share di grupnya kalian, di grup siswa baru untuk Bapak melakukan penilaian. Dan bagi yang tidak detail, bagi yang tidak jelas arah dan rumahnya, nanti Bapak kembalikan dan akan diulangi sebagai penyempurnaan. Jadi kalau misalkan jelek, tidak ada arahnya, tidak ada namanya, tidak lengkap alamatnya, akan dikembalikan lagi untuk segera diperbaiki dan menjadi penyempurnaan di penugasan virtual pada siang ini. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tidak kalah pentingnya ulasan dari MPLS selama kurang lebih 5 hari ini menjadi salah satu pembelajaran, mulai dari yang dibawakan Ustaz Alvin, yang dibawakan dengan Ustaz Janova, Ustaz Dedi, Ustaz Jatri, dan Ustaz Jalita. Ini menjadi pembelajaran dari pengembelengan mental agama, pendidikan karakter, Wiyata Mandala, kepramukaan, kepemimpinan dan sebagainya. Silakan bisa didengarkan sambil rebahan, karena kita memang ada di posisi siswa rebahan. Jadi pakai headset kalau bisa, tinggal sambil tidur, insya Allah cepat kalau kalian tidur mendengarkan presentasi pagi ini atau presentasi dari saya, karena suaranya sudah merdu dan ditambah kontennya itu berat, jadi cepat sekali untuk tidur. Itu yang menjadi salah satu motivasi pada pagi hari ini. Tetap sehat selalu, jaga kesehatan. Jangan lupa besok hari Sabtu datang ke sini. Yang jam pertama adalah jam putra untuk pengambilan LKS dan pemberitahuan metode pembelajaran selanjutnya. Ya, nanti ada informasi lanjutan untuk mengenai pembelajaran, apakah pakai Facebook, apakah pakai WA dan sebagainya. Itu akan dilaporkan besok. Tidak boleh diwakilkan, harus datang sendiri. Untuk jam putra jam 8 sampai jam 9, untuk yang putri setengah 10 sampai setengah 11. Harapannya jangan berkerumun, kalau ada masker di bawah. Itu saja, semoga sehat selalu. Salam buat Bapak Ibu di rumah.
salam terbaik buat guru-guru SMP dan harapan terbaik pula kita segera melakukan PTN. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua siswa-siswi baru yang sudah mengikuti pembelajaran materi home visit yang disampaikan oleh Ustadz Didi. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.